Akagi menoleh ke belakang. Dalam sepersekian detik, matanya menangkap bayangan yang meluncur seperti bayang-bayang pemangsa. Sebuah tangan, besar, dan kokoh, menusuk ruang di antara mereka, menuju bola yang menggumpal dalam cengkeraman Akagi. Itu adalah tangan Kawata. Otot-otot Akagi menegang, namun tangan Kawata terus menyusup seperti belati di kegelapan. Sebuah tarikan, sebuah tekanan, dan dunia di sekeliling mereka mendadak terhisap dalam satu momen penuh bara. Di tengah lapangan yang bergemuruh oleh ketegangan, Akagi berdiri tegap, menggenggam bola seakan itu adalah satu-satunya hal yang mampu ia percayai. Di belakangnya, Kawata menempel ketat, seperti bayangan yang tak bisa dihindari. Setiap gerak Akagi dibaca, setiap niatnya ditebak, dan setiap langkahnya dibayangi oleh tekanan yang nyaris tak terlihat, namun terasa berat seperti beban dari seluruh pertandingan. Dari sisi lapangan, Wozumi menyipitkan mata, wajahnya mengeras. Ia melihat gerakan Akagi tampak kaku, terlalu hati-hati, dan terpaku pada kontrol. Bola yang seharusnya menjadi senjata, kini terasa seperti beban yang menyandera. Di kejauhan, suara Miyagi membelah riuhnya suara penonton. Ia memperingatkan Akagi tentang waktu, tekanan, dan ruang yang semakin menyempit. Namun Akagi tetap terpaku pada bola yang tengah digenggamnya. Dan seperti yang ditakutkan, akhirnya kemelut pun datang. Dua pemain Sanoh kini mengepungnya, Kawata dari belakang menekan punggungnya tanpa ampun, membatasi ruang geraknya hingga tak ada celah untuk mundur. Sementara dari depan, Sawakita berdiri dengan kedua tangan terangkat, seolah mengurung langit tempat bola itu bisa terbang. Akagi kini terjebak, dikepung dalam ruang sempit, tubuhnya dipaksa masuk ke dalam perangkap yang nyaris tak bisa dihindarinya. Tapi di balik tekanan itu, semangat dalam dada Akagi belum padam. Dengan tekad yang kuat, ia menjejak keras lantai kayu, memaksakan tubuhnya yang terkunci untuk melonjak. Dan sesaat berselang, ia menembus jeratan dengan melepaskan jump shot di tengah kepungan. Wozumi menegakkan kepala, wajahnya diliputi kekecewaan. Jump shot yang dilepaskan Akagi tadi, nyaris tanpa arah, lebih sebagai pelarian daripada keyakinan. Sebuah tembakan yang seharusnya menjadi harapan, justru menciptakan celah bagi lawan. Di sisi lain lapangan, Sakuragi berdiri kaku sejenak, lalu menyipitkan mata tajam, membaca arah angin, membaca setiap kemungkinan. Dan benar saja, detik berikutnya bola meleset dari sasaran, membentur tepian ring dan memantul tinggi ke udara, menciptakan ruang antara kegagalan dan kesempatan. Dari bawah ring, Nobe melonjak. Tubuhnya melesat vertikal, lengan terjulur, berusaha meraih bola yang melayang bebas. Tapi di seberang, mata Sakuragi bersinar, panas, tajam, dan lapar. Tanpa menunggu aba-aba, ia melesat ke udara, kakinya seperti ditembakkan oleh kekuatan tak terlihat. Dalam sekejap, tangannya terulur, bukan sekadar mengejar bola, tapi merebut kesempatan dari tangan lawan. Ia menyambar udara, mengusir bola dari jangkauan Nobe. Di antara kilatan lampu dan gemuruh sorakan penonton, tangan Sakuragi menyentuh bola lebih dahulu dari Nobe. Sebuah sentuhan yang terasa ringan, namun membawa dentuman besar dalam ritme permainan. Di pinggir lapangan, pelatih Hanzai tetap duduk tenang, seperti biasa. Namun, di balik keteduhan wajahnya, terpancar kilau kebanggaan yang sulit disembunyikan. Ia tahu, lompatan itu bukan sekadar keberuntungan, itu adalah buah dari ketekunan dan semangat yang tak pernah padam. Sebaliknya, pelatih Domoto nyaris terangkat dari duduknya. Matanya membelalak, tak percaya melihat Sakuragi menaklukkan tinggi lompatan Nobe, pemain andalannya. Ketika kedua tangan Nobe bersiap menangkap bola, seperti petir di siang bolong, tangan Sakuragi datang lebih cepat, mengusir bola kembali ke udara. Gerakannya tajam, tegas, dan tak memberi ruang bagi keraguan. Bola itu kembali melambung, seperti menari di udara, lebih tinggi, lebih liar, dan menjauh dari jangkauan keduanya. Seketika itu juga, kaki Sakuragi menyentuh lantai, hanya untuk meminjam tenaga bumi, ia kembali melonjak dalam satu lompatan yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Bola melayang turun seperti takdir yang belum diputuskan. Di antara riuh sorak dan deru napas yang tertahan, Sakuragi melesat ke atas, tubuhnya mencuat menembus udara dengan determinasi yang membakar. Dan akhirnya, tangan itu mencengkeram bola dengan erat. Nobe hanya terpaku, matanya membelalak, seolah baru tersadar siapa lawannya dalam duel udara barusan. Ia kalah, dan lebih dari itu, ia dikalahkan oleh semangat yang tak pernah dihitung dalam statistik.
Dari bangku Shohoku, pelatih Anzai tak mampu lagi menyembunyikan getarannya. Kedua tangannya terkepal, bukan karena amarah, tapi karena luapan emosi. Ia tahu, anak itu, Sakuragi, baru saja melampaui dirinya sendiri. Sementara itu, barisan pemain Sanoh terdiam. Wajah-wajah yang biasa diselimuti keyakinan kini diliputi keterkejutan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tak mereka prediksi. Nobe, raksasa mereka, ditundukkan oleh semangat liar yang menggemuruh dari Sakuragi. Dan di antara semuanya, Rukawa, si dingin dan tak tersentuh, membelalakan mata. Untuk sesaat, ia kehilangan kata, menyaksikan rekan yang selama ini ia pandang sebelah mata kini tampil seperti raja di lapangan. Kini, bola ada dalam genggaman Sakuragi. Di tengah hiruk-pikuk yang membahana, ia berdiri tegak, menguasai momen sepenuhnya. Nobe, yang baru saja mendarat dari lompatan yang kalah tinggi, hanya bisa terpaku. Matanya membelalak, menyaksikan kenyataan pahit, Sakuragi kembali menguasai bola, rebound kedua dalam satu tarikan napas. Dari tribun penonton, decak kagum pecah seperti gelombang. Para pemain dari tim-tim lain berdiri terperangah melihat lompatan Sakuragi, tinggi, beringas, menembus batas manusiawi. Mereka menyaksikan bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga ledakan tekad yang menjulang lebih tinggi dari ring itu sendiri. Di sisi lapangan, pelatih Domoto dan Nobe hanya bisa menatap nanar. Mata mereka membulat, tak percaya akan apa yang baru saja terjadi. Sakuragi melompat 2 kali, cepat, dan tanpa jeda. Gerakannya seperti kilat yang menyambar 2 kali di tempat yang sama. Sakuragi kembali menjejakkan kaki di lantai dengan aura membara, tangannya mencengkeram bola seolah tak ingin melepaskannya sedetik pun. Di hadapannya, Nobe berdiri membatu, matanya tertuju pada Sakuragi, namun tubuhnya tak kunjung bergerak, seperti terkunci oleh ketegangan yang menyesakkan udara. Namun dari sisi lapangan yang lain, Kawata meluncur cepat bagai panah terlepas dari busurnya. Niatnya jelas, merampas bola dan mematahkan momentum Shohoku. Tapi Sakuragi tak lengah. Dengan gerakan cekatan, ia mengelak, membuat Kawata hanya mengayunkan angin. Sayangnya, Nobe kini tersadar dan turut masuk kembali dalam perebutan, mengepung Sakuragi dari sisi lain. Jalur pelarian menyempit, sementara tekanan semakin menebal. Di tengah kekacauan itu, teriakan dari Miyagi menusuk udara, tapi bukan suara Miyagi yang menggerakkan Sakuragi, melainkan nalurinya. Matanya menangkap celah sempit di bawah tangan kiri Kawata, dan dalam sepersekian detik yang mendebarkan, ia mengayunkan lengan. Bola melesat, berputar cepat, meluncur seperti anak panah yang menembus kabut pertahanan Sanoh. Ruang sempit menjadi harapan, dan keheningan pun menggantung sesaat. Bola itu meluncur tajam, menembus celah pertahanan seperti anak panah, dan tiba di tangan Akagi. Ia menangkapnya dengan genggaman kuat, namun tubuhnya seketika membatu. Di tengah gemuruh arena, Akagi berdiri kaku, tersesat dalam pikirannya sendiri, diliputi keraguan yang membekukan otot-ototnya. Dari tepi lapangan, suara lantang Wozumi membelah udara. Suara yang pernah menjadi rival, kini hadir sebagai rekan, memekikkan kenyataan bahwa Akagi tengah berdiri bebas, tak satu pun penjaga menghalanginya. Namun momen itu tak berlangsung lama. Seperti mendengar panggilan darurat, Kawata berbalik arah dan melesat kembali, dan kini mengarah pada Akagi. Dentuman langkah Kawata seakan menyadarkan Akagi dari lamunannya. Suara Wozumi kembali menggema, mengiris kebekuan, mendesak agar ia segera bergerak. Tak berselang lama, suara Sakuragi turut menyusul, memaksa, dan memercikkan bara kejiwa Akagi yang nyaris padam. Namun Kawata kini kian dekat. Tangannya terangkat tinggi, mengirimkan tekanan tak kasat mata yang menyesakkan ruang. Akagi masih tak bergerak. Matanya membulat, membeku menatap bayangan raksasa di hadapannya. Entah ketakutan akan kegagalan kembali menghantuinya, atau nyalinya tergerus oleh bayang-bayang dominasi Kawata. Di tengah riuh suara dan detik yang terus berlalu, Akagi berdiri diam, terkurung dalam momen yang menuntut keputusan, namun tak memberi waktu untuk ragu. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.